Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatulatul di channel aku Berapa Tulisan dan episode tutor 3. Di topik kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga komunikasi saat berbicara lewat sosmed pada saat bulan Ramadan, baik itu berkomentar, bercakap atau lewat live streaming. Jadi kita gini kan, bulan puasa itu kan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus dan juga sikap perbuatan, tapi itu juga menjaga lisan. Misalnya kita bisa menjaga lisan itu dengan tidak menggunakan kata-kata kasar. Jadi biasanya kan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung itu kita bisa menggunakan orang tuh dengan menangkap berbohong, terus bisa bercakap bohong, terus juga mengatakan kata-kata yang jelek ataupun tidak menyatakan untuk hal tidak benar seperti mengkonsumsi narkoba, terus melakukan mabuk, terus juga mengemukakan uang untuk main game dan juga sepertinya. Tapi itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat tidak baik bagi bulan Ramadan ya, termasuk bagi kalian nih. Ini kebetulan banget saya masih rada-rada kesal sedikit di mana di hati aku, karena memang aku lagi mengalami masa di mana nih sebenarnya para penggemar sinetron dari baik itu SCTV itu pasti kalian merasa lebih tertekan ya, tertekan kesal karena ini merupakan bentuk halusinasi yang sangat potensial terjadi bagi penggemar sinetron, karena kita biasanya kan di jam segitu kan di sesuatu kan program lawas, tapi banyak dari kalian yang merasa penggemar sinetron pasti sinetron favorit kalian yang merasa yang berulang-ulang ujungnya bakal tamat seperti yang dialami sekarang ini nih, seperti dialami sekarang oleh kalian nih. Aku tuh nggak bermaksud bikin ngatain aku nggak jelas gitu, jadi gitu. Tapi saya cuma ngingetin kalian kalau merasakan harapan kalian itu tuh nggak sama mesti nyata, pasti ada harapan palsu. Karena kalian terlalu berhalusinasi. Nanti saya akan bikin vlognya tentang bagaimana cara mengatasi kata-kata yang mengandung unsur halusinasi di video hari Senin. Terus jadi kalian merasa tahu bahwa sosial media itu sangat penting untuk komunikasi, baik untuk mengajarkan ajakan untuk ceramah ataupun mendengarkan murotal. Ya wajar sih yang namanya mendengarkan ceramah dan murotal itu pasti harus dilakukan sebelum memulai hari, baik itu saat bangun tidur ataupun habis sholat subuh. Ini tujuannya supaya hati kita tetap tenang. Ya, seperti tadi saya sejak awal tahun 2023 saya terbiasa mendengarkan murotal sambil membersihkan rumah. Nah itu bagus untuk bisa menenangkan hati, karena kita tahu mendengarkan ceramah ataupun mendengarkan murotal juga memberikan manfaat bagi kalian sebagai umat beragama. Atau dalam istilah kalau dalam kata lain, kalau kalian bernama Nasrani namanya khotbah atau ceramah dalam agama Nasrani. Jadi resiko dari kalian berdua itu tidak memahami bagaimana sih cara menjaga komunikasi ini supaya kalian tidak membatalkan puasa. Ada beberapa banyak cara yang harus kita lakukan. Pertama, itu ketika kita menggunakan Facebook, kalian bisa menjaga berbicara ya. Ketika berbicara lewat WhatsApp ataupun live video call, kalian bisa menggunakan kata bagaimana persiapan perencanaan atau bagaimana perencanaan puasa, bagaimana perencanaan bukbernya seperti apa, dan juga melakukan moreh. Oh ya, sebenarnya di Malaysia ada tradisi berbuka puasa yang lebih bertradisi, yaitu namanya moreh. Moreh itu adalah kumpul-kumpul berbuka puasa di masjid dengan cara menggelar karpet dan pihak masjid juga menyediakan makanan. Itu namanya moreh. Itu istilahnya itu berbuka puasa, tapi bukber juga iftar ya, didengar sebagai iftar. Tradisi iftar atau buka puasa bersama ini penting sekali dalam menjalankan puasa jika kalian kurang mampu ataupun memiliki uang. Ini tujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi sama teman, keluarga dan sebagainya, itu namanya iftar. Kemudian yang kedua, ketika kita membuat postingan ya dan berkomunikasi lewat postingan tuh, sebarkan video ataupun gambar apa saja sih yang berarti dengan Ramadan atau pesan apa lain. Boleh juga boleh perencanaan seperti apa. Seperti program TV-nya apa, terus jadwal kalian puasa apa, supaya puasa kalian bermanfaat guys. Jangan mengisikan jadwal yang hal-hal hanya tidak berhubungan dengan Ramadan. Cukup harus ada jadwal ngajinya ataupun ada jadwal nonton TV program yang bermanfaatnya seperti Roja TV juga boleh. Tapi mungkin Roja TV itu banyak yang dari kalian masa bimbang kenapa bisa sering sinyal ya, memang karena masa TV parabola ataupun TV digitalnya. Terus ada lagi isinya itu juga bulan Ramadan itu bisa video call bagaimana puasakan hari ini. Terus ajakan buatlah postingan bagi kalian untuk misalnya peringatan untuk ikut sholat tarawih bersama juga boleh. Biasanya puasa tarawih itu bermula pada malam sebelum Ramadan ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita berkomentar dengan live streaming TV, jangan sekali-sekali menggunakan kata-kata yang lebih jorok seperti hal berkalian palsu di PHP ataupun kalian mengintip kata-kata itu ya, sama halnya sih baik itu saat itu ataupun saat tidak langsung. Hal itu sangat tidak baik di bulan puasa karena jika terus-menerus akan membatalkan pahala puasa ya.
Jadi kalian harus mempertahankan iman kalian dan jaga lisan kalian, baik itu secara langsung atau tidak langsung, baik itu dari mulut atau dari kata-kata, untuk menjaga agar puasa kalian tuh lebih bermakna. Kan padahal kan lagian kan bulan puasa kan cuman setahun sekali ya, dalam setahun sekali dan minimal sebulan ya. Kemudian yang keempat, ketika bervideo live streaming, baik itu dari video call Instagram ataupun YouTube, ya sama, jangan gunakan kata-kata yang kasar ataupun emoji-emoji yang sangat menyakitkan orang lain. Gunakanlah emosi dengan ekspresi senyum ataupun ekspresi dengan adanya Mekah, masjid. Nah, itu sangat berguna sekali bagi kalian untuk bisa mengajarkan kalian untuk sholat tarawih atau bertadarus bareng ya. Pergunakan juga isi untuk bertadarus bareng. Jadi seperti saya lakukan, saya mungkin perencanaan Ramadan aku nanti saya akan bikin videonya di hari Rabu tentang TV program events, program TV Ramadan favorit aku. Maksudnya jadi tujuannya supaya nanti pas aku puasa tanggal 13, ini tinggal 2 minggu lagi loh nih aku puasa. Jadi saya bisa perencanaannya bisa modern tahu kan apa saja sih program TV favorit aku yang akan aku tonton nanti selama bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah ketika kita yang terakhir dan paling penting sekali ketika kita berkomunikasi dengan sosial media, hindari menggunakan kata Indonesia dengan kalau kalian merasa TV favorit kalian misalnya kan gini. Sebenarnya Ramadan ini juga memiliki banyak beberapa judul sinetron seperti yang kita tahu judul sinetron Indonesia dan Malaysia itu sudah tidak asing lagi di beberapa akan tayang seperti contohnya Cinta Semestinya, terus ada Bidadari Surgamu, Preman Pensiun 8, Amanah Wali 7, terus dari Malaysia ada Menutup Firdaus 2 ataupun Rasa Takdir. Itu beberapa judul sebagian yang akan tayang di bulan Ramadan. Jadi kalian boleh mengatakan komentar baik positif, tapi bagi Indonesia nih, kalian yang dari Indonesia nih, jangan sekali-sekali kalian mentang-mentang jangan-jangan mengkritik buruk terhadap tayangan sinetron itu kan cuma tayangan sekedar hiburan ya, bukan untuk mendidik. Ya memang sih kalau namanya sinetron Ramadan ataupun yang biasa itu kan sebagian besar kan ada yang mendidik ada yang tidak, tapi ada sekedar hiburan. Jadi kalian jangan sekali-sekali mengomentari mengkritik yang hal-hal yang buruk, baik itu kata-kata ataupun pengucapan, supaya iman puasa kalian lebih kuat. Dan kalau perlu sisakan jedakan waktu sinetron kalian gitu teman untuk malam untuk bukan hanya tadarus tapi isikan waktu kalian untuk salat tarawih dan witir supaya kalian itu bisa lebih berguna lagi. Kalau salat tarawih itu akan lebih bermanfaat dibanding nonton sinetron. Ini seperti yang aku bilang tadi, utamakan dulu salat tarawih habis salat isya supaya iman kita menjadi lebih kuat dan tenang. Oke, untuk kalian bisa harus batasi waktu kalian untuk ngobrol sama dia itu sampai untuk menghindari kebiasaan begadang. Kenapa? Tujuannya untuk menghindari rasa agar kita tidak terlambat untuk melaksanakan ibadah sahur ataupun niat puasa. Oke, tadi biasanya kan kalau beberapa banyak jadwal TV Indonesia ataupun Malaysia itu sering menayangkan beberapa jadwal imsak ya di beda-beda waktu ya. Misalnya kita di Indonesia puasa tuh biasanya sahur tuh imsak itu jam 4:30. Tapi kalau di Malaysia jam 5:30. Ya memang sih namanya Indonesia dan Malaysia pasti beda sejam. Begitu juga dengan berbuka puasa. Kalau di sini kita biasanya puasa jam 5 kurang 1/4 ataupun jam 5 kurang lah, jam 6 kurang, jam 6 kurang 1/4 maksudnya, ataupun jam 6 pas. Tapi kalau di Malaysia itu biasanya jam 7 ya. Namanya juga tradisi setiap orang berbuka puasa di negara itu pasti berbeda-beda. Tapi yang kesamaannya adalah meskipun kita berpuasa di negara dengan cara dengan tradisi yang berbeda, pasti akan tetap menjadi berberkah bagi kita di bulan Ramadan. Apalagi nanti di 10 malam Ramadan itu ada malam yang sangat istimewa, itu malam Lailatul Qadar. Jadi kalian bisa diwajibkan untuk kalau bulan Lailatul Qadar kalian tidak boleh menyalakan kembang api ataupun petasan agar tidak kalian membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak berguna apalagi tidak bermanfaat. Karena ini kan bulan puasa, tidak boleh bermain petasan atau kembang api karena bisa mengganggu selera orang untuk bisa menjadi ibadah tarawih ya, terutama di waktu malam dan juga waktu tidur. Oke, untuk video kali ini juga bermanfaat. Dan jangan lupa biasa follow sosial media aku, komen dan tulis di sini untuk lebih tahu bagaimana cara lain itu menjaga ada berkomunikasi sama sosial media sama berbulan Ramadan dan berbicara, berkomentar dan pun membuat video streaming. Jadi diingetin sekali lagi ya, jangan sekali-sekali kalian mengucapkan kata-kata kasar ataupun melakukan tindakan yang menyakiti orang lain di bulan puasa kan, agar puasa dan jika tidak puasa kalian itu akan batal dan kalian akan tidak bisa mendapatkan rezeki untuk mendapatkan THR saat hari lebaran nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.